Om Swastiastu, berikut adalah video mengenai PSAK 2 Laporan Arus Kas. Materi yang akan kami jelaskan yakni mengenai definisinya, ketentuan pengaturan, dan contoh ilustrasi. Laporan arus kas berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Nah, di sini PSAK memberikan pengaturan atas informasi yang menggambarkan perubahan secara historis dalam kas. Manfaat laporan arus kas ada 3. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas. Kemudian yang kedua yaitu menilai kemampuan entitas, dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Nah, di sini kas adalah saldo kas dan rekening giro deposit. Kemudian, setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dapat dengan cepat dijadikan kas. Dan yang ketiga yaitu arus kas tidak mempengaruhi mutasi antara pos-pos termasuk kas atau setara kas. Nah, di sini penyajian laporan arus kas ada 3 aktivitas, yakni operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas yang pertama, yaitu arus kas operasi, yang dimana menjadi indikator utama untuk menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Adapun kas masuknya salah satunya terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, dan pendapatan lain. Dan untuk kas keluarnya, salah satunya terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa. Adapun 2 metode yang dapat digunakan, yang pertama metode langsung, di mana kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan, dan metode tidak langsung, yang di mana laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau accrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Berikut adalah ilustrasi laporan arus kas dengan metode tidak langsung dan metode langsung. Kemudian untuk selanjutnya, adapun arus kas investasi, yang dimana perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Untuk kas masuknya terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Dan untuk kas keluarnya terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi. Dan selanjutnya ada arus kas pendanaan, yang dimana aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Yang kas masuknya terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, dan kas keluarnya terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham. Dan pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan dilaporkan secara terpisah, yang dimana kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan kecuali yang boleh dilaporkan neto. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih atau neto. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran kas jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi. Contohnya pembayaran rekening giro. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan putaran yang cepat, jumlah yang besar dan jangka waktu yang singkat, contohnya transaksi kredit nasabah dan pinjaman jangka pendek. Arus kas yang timbul dari aktivitas lembaga keuangan yaitu ada 3. Yang pertama, penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito, penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain, serta pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah. Arus kas dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai tukar bukan termasuk arus kas. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Begitu pula dengan arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah. Investasi dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dan investee. Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Ketentuan lainnya yaitu ada 3. Yang pertama, transaksi investasi dan pendanaan non-kas diungkapkan pada bagian lain laporan keuangan. Yang kedua, entitas
mengungkapkan komponen kas dan setara kas, serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam LAK dengan pos yang sama. Yang ketiga, entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak digunakan oleh kelompok usaha restriksi beserta pendapat manajemen. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 atas nama Ikomang Yogi Pradana dengan NIM 18156444104 dan juga Ide Bagus Madenanda Pradana dengan NIM 18156444110. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai PSAK 2 yaitu tentang laporan arus kas. Jadi, berikutlah materi mengenai PSAK 2. Laporan arus kas. Informasi arus kas entitas berguna sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan kas entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas menggambarkan perubahan historis dalam kas dan juga setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dalam satu periode. Manfaat laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan yang meliputi likuidasi dan juga solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan juga peluang yang berubah. Kemudian, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan juga setara kas, dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan juga membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai entitas, dan juga dapat meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Kas dan setara kas. Kas adalah saldo kas, kas on hand, dan juga rekening giro demand deposit. Setara kas ataupun kas ekuivalen merupakan investasi yang sifatnya itu sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dapat dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan juga memiliki risiko perubahan yang tidak signifikan, di mana arus kas tidak termasuk mutasi antara pos-pos yang termasuk kas ataupun setara kas. Penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Penyajian ketiga aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misalnya pelunasan, pinjaman, dan juga bunganya, yang merupakan sebagai pendanaan dan juga operasi. Arus kas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan juga aktiva lain, yang bukan merupakan aktivitas investasi dan juga pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan juga menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan juga memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen dan juga melakukan investasi. Inflows arus kas operasi terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain, penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, dan penerimaan dari pemberian untuk bank dan juga penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Adapun outflows dari kas operasi terdiri dari
pembayaran kepada pemasok barang dan juga jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim, pembayaran efek, dan juga pengembalian kredit, serta pembayaran biaya operasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Metode yang dapat digunakan yaitu yang pertama metode langsung, kelompok utama dari penerimaan dan juga pengeluaran kas bruto diungkapkan. Metode tidak langsung, laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan juga unsur penghasilan ataupun beban yang terkait dengan aktivitas investasi dan juga pendanaan. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung karena informasinya lebih berguna. Arus kas investasi. Aktivitas investasi merupakan perolehan dan juga pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Inflows arus kas investasi terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan juga aset jangka panjang lainnya, penerimaan kas dari kontrak future ataupun forward, future untuk pendanaan, dan juga penerimaan penjualan instrumen utang kas. Kemudian outflows arus kas investasi terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi, dan juga pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap, serta untuk aktivitas pendanaan, dan juga pembayaran untuk membeli instrumen utang ataupun ekuitas atau ventura selain untuk diperdagangkan. Arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah, serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Inflows arus kas pendanaan yaitu yang pertama ada penerimaan kas dari penerbitan saham, yang kedua penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, dan hipotek. Outflows dari arus kas pendanaan yaitu yang pertama pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, yang kedua pelunasan pinjaman, yang ketiga pembayaran kas oleh lease untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Arus kas dalam mata uang asing. Arus kas dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing dengan nilai tukar pada tanggal transaksi tersebut. Arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai tukar bukan arus kas. Perubahan nilai tukar dilaporkan dalam LAK untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir, kas dan setara kas. Bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah. Diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan diungkapkan. Investasi dalam asosiasi anak dan bisnis lain. Investasi dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dan investi. Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi.
Pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas anak dan bisnis. Yang pertama ada jumlah imbalan, porsi imbalan yang merupakan kas dan setara kas, jumlah kas dan setara kas pada entitas anak di mana pengendalian yang hilang, jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas di mana pengendalian hilang. Ketentuan lain. Transaksi investasi dan pendanaan non-kas diungkapkan pada bagian lain laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan. Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam LAK dengan pos yang sama disajikan dalam laporan posisi keuangan. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak digunakan oleh kelompok usaha atau restriksi beserta pendapat manajemen efektif berlaku pada 1 Januari tahun 2011. Sekian dari video presentasi kelompok kami mengenai PSAK 2, laporan arus kas. Semoga semua ilmu yang kami berikan melalui video presentasi ini dapat tersampaikan dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2C beranggotakan Mita, Tasya, dan Ayumas. Video kali ini akan membahas mengenai PSAK 2, laporan arus kas. Adapun agenda presentasi kali ini yaitu gambaran umum, ketentuan pelaporan dan penyajian, dan ilustrasi. Yuk langsung mulai ke materi. Laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan perubahan historis yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, apa aja sih manfaat dari laporan arus kas? Berikut merupakan manfaat dari laporan arus kas. Disimak ya. Penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas disajikan menurut klasifikasi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ketiga aktivitas tersebut disajikan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Dalam laporan arus kas terdapat beberapa informasi yakni kas dan setara kas. Kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro deposit, sedangkan setara kas merupakan investasi likuid, jangka pendek, dan cepat dijadikan sebagai kas dengan risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Laporan arus kas diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama arus kas operasi yang merupakan penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Adapun arus kas masuk dan arus kas keluar yakni arus kas dari aktivitas operasi dilaporkan dengan dua metode, yakni yang pertama metode langsung yang merupakan pengungkapan kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto, dan yang kedua metode tidak langsung yang menyesuaikan laba dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Investasi kedua yakni arus kas investasi yang merupakan perolehan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Adapun arus kas masuk dan arus kas keluarnya yakni klasifikasi ketiga yakni arus kas pendanaan yang merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Adapun arus kas masuk dan arus kas keluarnya yakni arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas investasi dan pendanaan kecuali yang dilaporkan atas dasar neto. Selanjutnya ada pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Dapat lihat di sini ada kata kecuali yaitu atas dasar neto. Apa maksudnya? Jadi yang dapat disajikan menurut arus kas neto adalah sebagai berikut. Dalam laporan arus kas, perubahan nilai tukar dilaporkan untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Pajak penghasilan dan bunga pinjaman diungkapkan secara terpisah.
Investasi dalam entitas asosiasi, anak, dan bisnis lain dicatat menggunakan metode ekuitas atau biaya. Nah, sebagai contohnya yaitu jumlah dividen dan uang muka terima. Di sini yang diungkapkan yaitu apakah ada ketentuan lain? Nah, jadi di sini terdapat 3 ketentuan lainnya yang harus diperhatikan. Disimak ya. Di 2 slide terakhir ini kami berikan contoh laporan arus kas dengan harapan agar penjelasan yang telah kami jabarkan dapat lebih dimengerti. Yang pertama ada metode langsung. Selanjutnya ada metode tidak langsung. Oke, last but not least, ini merupakan rekonsiliasi kas yang harus kalian simak. Sekian pemaparan singkat mengenai PSAK 2, laporan arus kas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang PSAK 2 laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas adalah memberikan pengaturan atas informasi yang menggambarkan perubahan histori dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi, pendanaan selama satu periode. Sedangkan salah satu manfaat laporan arus kas adalah memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Kas dan setara kas. Kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro, sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas ini adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Aktivitas investasi merupakan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Contoh arus kas aktivitas investasi ada inflows dan outflows yang berhubungan dengan aset, penjualan aset, pembelian aset, dan lain-lain. Selanjutnya ada aktivitas pendanaan. Berpengaruh pada komposisi kontribusi modal dan pinjaman. Contoh arus kas aktivitas pendanaan ada inflows dan outflows yang berhubungan dengan saham, obligasi, wesel, pinjaman, dan lain-lain. Pelaporan arus kas aktivitas operasi terdapat 2 metode. Yang pertama metode langsung, yaitu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Yang kedua metode tidak langsung, yaitu laba rugi yang mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Berikut ini informasi yang dibutuhkan dalam metode langsung. Selanjutnya, informasi yang dibutuhkan dalam metode tidak langsung, dan juga penjelasan mengenai perubahan aset dan liabilitas. Laporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pembayaran kas bruto kecuali untuk laporan arus kas atas dasar arus kas neto pada paragraf 22 yang dijabarkan sebagai berikut dan paragraf 24 sebagai berikut. Arus kas dalam valuta asing dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah valuta asing dengan kurs pada tanggal transaksi. Bunga dan dividen. Arus kas diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan yang dijabarkan sebagai berikut. Pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama dibukukan dengan menggunakan metode ekuitas atau metode biaya. Perubahan kepemilikan dalam entitas anak dan bisnis lain. Gabungan arus kas yang timbul dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain disajikan terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Hal yang diungkapkan yaitu sebagai berikut.
Transaksi non-kas. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mensyaratkan penggunaan kas atau setara kas dikeluarkan dari laporan arus kas. Contoh transaksi non-kas yaitu sebagai berikut. Komponen kas dan setara kas. Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pengungkapan lain, entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak digunakan oleh kelompok usaha beserta pendapat manajemen. Tanggal efektif berlaku 1 Januari 2015. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu, kami dari kelompok 2 kelas 5E, di sini kami akan membahas PSAK 2 tentang laporan arus kas. Anggota dari kelompok 2 yaitu Ikomang Sukradinata, Igusti Ayu Ening Mahaiswari, dan Tania Arya Stawijaya. Manfaat informasi arus kas. Laporan arus kas dapat menyediakan informasi kepada pengguna untuk mengevaluasi perubahan aset neto serta menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan dan menggunakan arus kas tersebut. Penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kas yang terdiri dari saldo kas dan rekening giro, serta setara kas yaitu investasi yang sangat likuid, berjangka pendek, dan dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan. Adapun klasifikasi arus kas menurut aktivitasnya. Yang pertama, aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Contoh transaksinya yaitu penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, royalti, fee dan komisi, pembayaran kas kepada pemasok barang atau jasa, penerimaan dan pembayaran oleh entitas asuransi, pembayaran dan penerimaan kembali pajak penghasilan, dan penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Selanjutnya, aktivitas investasi, yaitu aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Contoh transaksinya yaitu pembayaran atau penerimaan kas untuk memperoleh aset tetap, pembayaran dan penerimaan kas dari pinjaman yang diberikan kepada pihak lain selain lembaga keuangan, pembayaran dan penerimaan kas untuk kontrak, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk diperdagangkan atau diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Lalu, aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas. Contoh transaksinya adalah penerimaan kas dari penerbitan saham, pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh saham entitas, penerimaan kas dari penerbitan obligasi dan sejenisnya, serta pelunasan pinjaman. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dibagi menjadi dua metode, yaitu metode langsung yang dimana entitas dianjurkan untuk menggunakannya dan diungkapkan berdasarkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto, serta metode tidak langsung yang dimana laba rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas atau sejenisnya untuk operasi di masa lalu atau masa depan. Untuk pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan, memiliki teknik pelaporan di mana entitas melaporkan secara terpisah antara kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali arus kas neto seperti penerimaan dan pelunasan rekening giro bank, dana pelanggan yang dikelola oleh entitas investasi, pembelian dan penjualan investasi, pinjaman jangka pendek, penerimaan dan pelunasan deposito berjangka dengan jatuh tempo tetap, serta penempatan dan penarikan deposito pada dan dari lembaga keuangan lain. Lalu, untuk arus kas dalam valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah falas dengan kurs antara mata uang fungsional dengan falas pada tanggal transaksi arus kas. Perubahan kurs atas kas dan setara kas dalam falas dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir dari kas dan setara kas. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan masing-masing diungkapkan dan diklasifikasikan secara terpisah dan konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi yang mengklasifikasikan bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima oleh lembaga keuangan berpengaruh pada laba rugi. Lalu investasi yang mengklasifikasikan bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan atau sebagai imbal hasil investasi, dan pendanaan yang mengklasifikasikan dividen yang dibayarkan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Baik, pajak penghasilan. Arus kas yang timbul dari pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali dapat diidentifikasi secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Gabungan arus kas yang timbul dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mensyaratkan penggunaan kas atau setara kas dikeluarkan di laporan arus kas. Transaksi tersebut tetap diungkapkan pada bagian lain dari laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tetap relevan mengenai aktivitas dan pendanaan dana tersebut. Contoh transaksi non-kas adalah perolehan aset baik secara kredit maupun sewa pembayaran, akuisisi suatu entitas melalui penerbitan instrumen ekuitas, serta konversi utang menjadi ekuitas. Entitas
Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai PSAK 2 tahun 2015, yaitu laporan arus kas. Adapun anggota dari kelompok 2 antara lain saya, Niluh Putu Nadia Pratiwi dengan NIM 1815644102, absen 14. Saya, Niputu Asri Utami dengan NIM 1815644108, absen 15. Saya, Putu Arna Susmita dengan NIM 1815644120, nomor absen 17. Pertama, kami akan menjelaskan mengenai tujuan. Tujuan informasi tentang arus kas entitas berguna dalam menyediakan pengguna keuangan dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Manfaat informasi arus kas antara lain: 1. Mengevaluasi perubahan aset bersih entitas, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas. 2. Menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai entitas. 3. Informasi arus kas historis digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan dalam uji hubungan antara profitabilitas dan arus kas neto, serta dampak perubahan harga. Penyajian laporan arus kas PSAK 2. Yang pertama, melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kedua, entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Yang ketiga, klasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas menyediakan informasi untuk menilai dampak aktivitas tersebut pada posisi keuangan dan entitas terhadap jumlah kas dan setara kas. Selanjutnya, pengklasifikasian laporan arus kas PSAK 2. Yang pertama, aktivitas operasi, yakni indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, membayar dividen, dan lain-lain. Yang kedua, aktivitas investasi, yakni pengungkapan aktivitas investasi merepresentasikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Pengungkapan terpisah atas arus kas yang timbul dari aktivitas adalah hal yang penting karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Laporan arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama, terdapat metode langsung, di mana informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto dapat ditentukan dari catatan akuntansi entitas dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi. Kemudian yang kedua, terdapat metode tidak langsung di mana arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi neto dari dampak perubahan persediaan, utang usaha, dan utang usaha selama periode berjalan, serta pos non-kas seperti penyusutan, provisi, pajak tangguhan. Laporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto yang timbul dari aktivitas investasi dan penambahan, kecuali arus kas yang dideskripsikan dalam paragraf 22 dan 24, laporan atas dasar arus kas neto. Sekian presentasi dari kelompok 2. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.
Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PSAK 2 terkait laporan arus kas. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ika Dek Jiwa Wicaksana, absen 12. Saya Putu Pratnya Pertiwi, absen 13. Saya Nimade Armila Primadani, absen 14. Saya Murtani Kumontoy, absen 15. Baik, presentasi akan kami mulai. Ruang lingkup dan manfaat informasi arus kas. Definisi. Kas dan setara kas. Entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas ini adalah indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup. Laporan arus kas dari aktivitas operasi dapat menggunakan metode langsung atau tidak langsung dengan penjelasan sebagai berikut. Dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto yang timbul dari aktivitas ini, kecuali yang dilaporkan atas dasar arus kas neto. Paragraf 22 hingga paragraf 24 menjelaskan mengenai pelaporan arus kas atas dasar arus kas neto. Selanjutnya, untuk paragraf 25 sampai dengan 28 yaitu menjelaskan arus kas dalam mata uang asing. Arus kas dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Untuk paragraf selanjutnya yaitu paragraf 31 sampai dengan 34 menjelaskan bunga dan dividen. Selanjutnya, untuk paragraf 35 sampai dengan 36 menjelaskan mengenai pajak penghasilan. Selanjutnya, investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama dijelaskan pada paragraf 37 dan 38. Selanjutnya, untuk paragraf 39, 40, 40A, dan 41 menjelaskan mengenai perubahan kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak dan bisnis lain. Selanjutnya, pada paragraf 42, 42A, dan 42W menjelaskan mengenai perubahan kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak dan bisnis lain. Selanjutnya, untuk paragraf 43 dan 44 menjelaskan mengenai transaksi non-kas. Komponen kas dan setara kas. Paragraf 45 dan 46 menjelaskan mengenai pengungkapan serta penentuan komposisi kas dan setara kas. Paragraf 47 menjelaskan mengenai dampak perubahan komposisi kas dan setara kas. Pengungkapan lain. Paragraf 48 dan 49 menjelaskan mengenai pengungkapan lain kas dan setara kas. Paragraf 50 menjelaskan mengenai informasi tambahan. Paragraf 51 dan 52 menjelaskan mengenai kegunaan pengungkapan arus kas. Tanggal efektif. Penarikan. Contoh ilustratif. Berikut merupakan informasi terkait penyusunan laporan arus kas untuk entitas bukan lembaga keuangan. Berikut merupakan hasil laporan arus kas dengan metode langsung. Berikut merupakan hasil laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Selanjutnya adalah catatan atas laporan arus kas. Catatan atas laporan arus kas digunakan untuk mencatat perolehan pengendalian atas entitas anak. Aset tetap, kas dan setara kas, informasi segmen, dan juga rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. Contoh ilustratif, bagian B, laporan arus kas untuk entitas lembaga keuangan. Dapat kita lihat pada arus kas dari aktivitas operasi bersumber dari penerimaan bunga dan komisi, pembayaran bunga, pembayaran piutang yang sebelumnya telah dihapus, pembayaran kas kepada karyawan dan pemasok, yang merupakan aktivitas utama penghasil pendapatan dari lembaga keuangan tersebut. Dapat kita lihat arus kas dari aktivitas investasi dan juga pendanaan. Bagian C, rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, dapat kita lihat contohnya sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami. Akhir kata kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.